Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Ipol dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Aprilia Putri di podcast Si Ipol, bicara tentang sistem informasi politik Indonesia bersama indopostonline.id, didukung oleh Dirjen Politik Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pemilu serentak dan pemilihan serentak nasional 2024 menjadi sangat kompleks dengan banyaknya platform pemilihan yang akan dilaksanakan dengan satu waktu. Diperkirakan akan ada beberapa komponen yang menjadi peluang maupun tantangan melihat regulasi elektoral pemilu 2024. Lalu bagaimanakah kesiapan pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang? Kali ini kita akan membahasnya lebih dalam untuk lebih tahu lagi ya seperti apa. Nah, sebelumnya kita hadapkan di pemilu sesungguhnya di 2024 mendatang. Kali ini dalam Bincang Ipol sudah kehadiran narasumber spesial yaitu Bapak Ilham Saputra, Ketua KPU terpilih. Selanjutnya dari beliau kita akan mengetahui lebih dalam seperti apa kesiapan pemilu serentak 2024 mendatang. Halo, apa kabar Pak Ilham? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di podcast Si Ipol. Ya, baik. Pak, saya langsung saja nanya nih Pak mengenai persiapan untuk KPU ya menjelang Pilkada serentak di 2024. Yang kita tahu kan penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah pandemi kemarin berhasil begitu Pak. Apa yang menjadi kunci sukses penyelenggaraan Pilkada 2020 kemarin Pak? Ya, pertama tentu kita dukungan dari masyarakat, dukungan dari pemerintah ketika itu untuk menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 di masa pandemi yang datangnya sebetulnya tiba-tiba ya. Perencanaan Pilkada itu sudah lama. Jadi kita di teman-teman daerah di 270 daerah itu sudah menyiapkan anggaran dari tahun 2019 ya. Karena apa? Karena memang dalam undang-undang Pilkada disebutkan bahwa kita akan melaksanakan Pilkada September 2020. Jadi pelaksanaan untuk penganggaran perencanaannya itu sudah dilaksanakan pada bulan September 2019. Anggarannya juga sebagian Oktober 2019 sudah disetujui. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi kendala kita kemarin adalah ada beberapa hal yang tidak tidak ditanggung oleh APBD, karena kan Pilkada ini ditanggung oleh APBD. Seperti APD, pengadaan sarung tangan, kemudian juga hand sanitizer, juga ada beberapa sebagian gitu menggunakan sarung tangan karet dan juga termogan. Nah, ini menjadi standar protokol kesehatan dalam Pilkada 2020 kemarin. Dan tentu saja kemudian kita meminta pengunduran jadwal dari bulan September karena di undang-undang disebutkan bahwa September 2020, kemudian DPR menyetujui untuk ditunda, kemudian Presiden membuat Perpu. Nah, Perpu Presiden menyetujui dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Kami juga menyarankan bahwa ada anggaran-anggaran yang tidak ditanggung oleh APBD, seperti saya bilang tadi, ya APD dan peralatan prokes semuanya. Nah, akhirnya kemudian APBN negara bersedia menjamin untuk menyediakan itu, akhirnya alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Dengan juga beberapa perubahan-perubahan regulasi yang kita punya. Karena regulasi yang kita punya tidak pernah mengatur tentang adanya pandemik, adanya bencana alam, ya. Nah, ini kan bencana non alam ini, ya, bencana non alam yang kemudian menunda Pilkada. Sehingga akhirnya kami belajar dari pengalaman pemilu di negara-negara lain, seperti di Polandia, di Korea Selatan, ya. Kemudian juga kita mengarrange bagaimana pelaksanaan kampanyenya. Kampanyenya bisa dilakukan banyak di media sosial atau kemudian jika tatap muka hanya bisa 50 orang saja maksimal dengan prokes yang ketat. Nah, ini tentu kemudian juga di TPS ketika pemungutan suara, masyarakat kita sosialisasikan untuk mengantri, menjaga jarak. Kita beberapa kali melakukan simulasi mock election yang kita lakukan di beberapa daerah. Kemudian juga kita melakukan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat agar datang ketika kita memberikan pemberitahuan, ya, atau dulu namanya undangan, kita berikan si A sampai si B jam 7 sampai jam 8. Si C sampai si D jam 8 sampai jam 10 misalnya saja. Nah, itu alhamdulillah ditaati oleh masyarakat, ya, karena juga tentu sosialisasi dari aparat kami dan juga sosialisasi kepada tim sukses dan langsung kepada masyarakat yang kami lakukan dengan aparat-aparat kami di bawah.
Jadi memang sekali lagi sinergi yang baik antara pemerintah, KPU, Bawaslu, dan juga masyarakat, dan juga dari tim pasangan calon, ini menjadikan pilkada kita kemarin berhasil kita jalankan di tengah pandemik, dan tidak ada klaster baru ya di dalam pilkada 2020 yang lalu. Itu sebuah pencapaian ya Pak ya, di mana masih banyaknya yang terpapar COVID-19, tapi dengan adanya kegiatan pemilu kemarin tidak menimbulkan klaster baru. Tapi seperti kegiatan-kegiatan pada umumnya, pasti ada evaluasi yang didapat. Apa saja Pak evaluasi yang didapat dari pemilu kemarin Pak? Ya, tentu beberapa evaluasinya adalah bagaimana kemudian, sebetulnya kita sudah melakukan evaluasi pada pemilu 2019 untuk mengurangi jumlah kecelakaan ya, atau kemudian meninggalnya para petugas kami pada level di bawah. Kami sudah membuat range usia ya, karena memang dari pengalaman kemarin kita mendapatkan masukan-masukan dari kampus-kampus dengan membuat riset sebetulnya apa sih yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah mereka punya komorbid ya, mereka membawa misalnya jantung, gula ya, kemudian darah tinggi ya, dan usianya melebihi 50 tahun. Karena mungkin pengalaman sebelum-sebelumnya mereka merasa bahwa kepercaya diri di pemilu 2014 kan, ini kan pertama kali 2019 kita menyelenggarakan pilkada dan pilpres dan pileg secara bersamaan. Ya, ada 5 surat suara, kemudian menghitung bersamaan pada hari yang sama, walaupun Mahkamah Konstitusi sudah merubah menjadi jam 12 siang di hari sebelumnya gitu ya, tetapi kelelahan itu begitu luar biasa. Nah kemudian teman-teman, kita juga ingin mengusulkan kepada pemerintah, ya saat ini kita sudah usulkan kepada DPR dan pemerintah, bahwa untuk mereka persyaratan tes kesehatan itu betul-betul di cover oleh negara. Karena selama ini tes kesehatan mereka itu hanya di puskesmas, di tersi, ya, diperiksa pakai stetoskop, kemudian dianggap sehat pada saat itu, gitu kan. Nah, bagaimana mungkin kemudian kita bisa mengcover atau bisa menyaratkan, ya, Pak? Menyaratkan surat kesehatan mereka harus general check up. Uang gajinya lebih kecil daripada jumlah harga general check up, gitu kan? Nggak mungkin. Nah, ini tentu menjadi catatan kita bersama. Kemudian ketiga adalah kita sudah menerapkan range usia 20 sampai 50 tahun, ya. Tetapi kita harus catat juga bahwa pilkada 2020 itu juga terjadi ada yang meninggal juga. Jumlah 144 orang. Ya. Nah, tentu dengan evaluasi kita itu kita ingin mempermudah agar seperti pengalaman pilkada 2020 lalu. Ya, kita melakukan ada sirekap. Jadi tidak perlu kemudian orang mengisi formulir sebanyak saksi, sebanyak partai politik saksi yang hadir, wah itu berat sekali. Kemarin kita menggunakan sirekap, difoto, pakai barcode, gitu ya, orang bisa langsung menerima hasil sirekap itu, foto yang kita foto berdasarkan dari perhitungan di C-Plano. C-Plano itu yang kalau Anda ikut di TPS, ketika penghitungan, dan ditulis pakai teli itu, nah itu C-Plano. Nah hasil itu yang betul-betul real, kita foto, kita serahkan kepada para saksi yang hadir gitu ya. Nanti dalam prakteknya di kecamatan juga menggunakan itu lagi. Jadi kita bisa paperless, kemudian petugas kita tidak perlu mengisi satu persatu formulir yang ada sesuai dengan jumlah saksi. Oh itu yang paling berat sebetulnya. Ya. Nah kemarin kita sudah lakukan, tapi ya tetap ada beberapa yang sakit meninggal dunia juga. Nah ini kan tentu menjadi catatan kita juga bahwa tes kesehatan penting, general check up penting. Walaupun sebetulnya juga kita sudah melakukan MOU dengan Departemen Kesehatan, bahwa di setiap kampung itu ada paling nggak ambulan lah, jika ada kendala-kendala tertentu, petugas kita mengalami kendala kesehatan, nah ini bisa langsung diantisipasi. Tetapi yang terjadi, kebanyakan itu kan mereka ada yang kecelakaan, ya, karena kelelahan. Sudah pulang ke rumah. Ada faktor eksternal lain yang menyebabkan ada yang meninggal ya Pak, ya, bukan berarti karena sudah pulang ke rumah, itu capek, lelah, tiba-tiba meninggal dunia. Nah ini tentu menjadi catatan kita bersama, termasuk sebetulnya, walaupun agak sulit, honor mereka harus ditingkatkan. Ya, jangan kemudian ya sekarang cuma bisa sesuai dengan kemampuan APBD 2,2 juta untuk PPK paling tinggi.
Sementara di Pastinya luar sana, kalau honor tidak naik ada endorsement vitamin begitu ya Pak ya, atau mungkin kami sudah kesehatannya buat lebih Mbak, dijaga begitu ya? vitamin sudah kita buat Sudah. ketika pemilu pilkada 2020 lalu. Kita supply vitamin buat mereka. Ya, tapi bisa berkurang lah, alhamdulillah. Walaupun masih tetap ada korban yang kemudian kalau kemudian kita verifikasi, kita tanggung, kita berikan donasi kepada mereka yang meninggal, jumlahnya sebesar 36 juta. Ya, jadi sudah ada peraturan teknis kita yang kita atur, bagaimana kita mendonasikan untuk mereka-mereka yang meninggal dunia terverifikasi dengan baik. Nah, tentu ini menjadi catatan kita juga nih. Sistem pemilunya nggak berubah pada pemilu 2024 lalu. Tidak ada revisi apapun terkait dengan pilkada 2020, pilkada dan juga pemilu. Kemudian di tahun yang sama akan dilaksanakan pemilu dan pilkada. Pemilu dulu, baru kemudian pilkada. Nah, ini juga perlu menjadi catatan. Kita sudah memberikan masukan-masukan kepada DPR, mana-mana saja saya kira perlu ada revisi terbatas, atau mana-mana saja kemudian yang menjadi critical path ya, atau kemudian tahapan-tahapan yang kritis gitu ya, beririsan langsung antara pilkada dengan pemilu. Nah, kemudian juga ada persoalan juga sebetulnya. Bagaimana nanti kita mengatur badan ad hoc ini kan sebetulnya kalau untuk pemilu dibiayai oleh PBN, kemudian untuk pilkada dibiayai oleh PBD. Nah, kalau kemudian kita perpanjang sampai pilkada, siapa yang akan membiayai? Nanti KPU pula kena BPK segala macam. Nah, ini kan jadi persoalan buat kita. Demikian, Pak. Baik. Pak Ilham, kita tadi sempat dibahas sedikit mengenai evaluasi di pilkada tahun 2019 ya. Ini kita punya video, Pak. Banyak ratusan orang petugas KPPS meninggal dunia pada penyelenggaraan pemilu 2019 di seluruh Indonesia. Nah, kebanyakan dari mereka dinyatakan kelelahan. Kita lihat dulu ya videonya. Enam orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Sumatera Barat meninggal dunia pasca pemilu serentak 2019. Selain juga ada 108 orang petugas KPPS yang hingga kini masih dirawat di rumah sakit. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid yang ditemui di Padang pada 11 Mei menduga faktor kelelahan sebagai penyebab kematian mereka. Adanya riwayat penyakit ditambah beban kerja yang berat membuat kondisi mereka semakin menurun. Untuk itu dia telah berkoordinasi dengan KPU setempat, serta akan memberikan santunan kepada pihak keluarga mereka, masing-masing sebesar 36 juta rupiah. Memang ada juga awalnya memang sudah ada punya penyakit juga itu dari awal, dan ternyata memang dengan kondisi pekerjaannya cukup berat, mungkin diikuti dengan stres juga, jadi mereka sempat meninggal. Untuk mengantisipasi bertambahnya petugas yang jatuh sakit, pemerintah Provinsi Sumbar telah menurunkan tenaga kesehatan yang dikoordinasikan Kepala Dinas Kesehatan setempat selama proses rekapitulasi. Dia berharap tidak ada lagi jatuh korban jiwa, dan diharapkan dengan adanya fasilitas kesehatan di lokasi dapat mencegah jatuhnya korban lebih banyak lagi. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Fandi Ogari, Kantor Berita Antara mewartakan. Pak Ilham, ada respon Pak terkait video tadi, Pak? Ya, Presiden kita itu kan video 2019 ya. Ya, 2019 kita sudah tindak lanjuti beberapa evaluasi pada Pilkada 2020. Ya, misalnya batas usia untuk badan itu 20 sampai 50 orang. Walaupun itu dikomplain sama teman-teman di daerah, karena sulit sekali mendapatkan petugas badan ad hoc di beberapa daerah, terutama dengan honor yang sedikit, apalagi dibatasi range usianya, gitu ya. Kemudian kita sudah membuat MOU dengan Kementerian Kesehatan
ya, agar kemudian dalam pembuatan surat kesehatan, surat sehat mereka itu dipermudah, dan juga ada ambulan lah untuk kemudian mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, jadi beberapa prosedur itu sudah kita laksanakan, dan walaupun memang juga tetap ada yang meninggal dunia pada pilkada kemarin. Padahal pilkada itu ada satu model pemilu atau pemilihan, ya, cuma memilih, mungkin ada beberapa daerah yang memilih gubernur dan juga bupati, ada daerah yang hanya memilih gubernur saja, dan ada daerah yang memilih bupati atau wali kota saja. Nah, ini tentu menjadi evaluasi kita bersama, bahwa apa yang terjadi sebetulnya. Nah, kalau kemudian memang kita mau stressing terkait dengan ini, yang pertama adalah perlu ada kerjasama pemerintah dengan KPU, dengan petugas kami, atau kemudian dibiayai untuk mereka melakukan tes kesehatan secara menyeluruh. Ya, bahwa mereka nanti direkomendasi oleh dokter, oh yang bersangkutan nggak bisa nih kerja bareng begini, nggak boleh. Misalnya seperti itu. Ya, karena nggak mungkin kemudian KPU ini modal paling besar dalam penyelenggaraan pemilu di pilkada adalah gaji penyelenggara, Mbak. Ya, Mbak, ya, gaji penyelenggara. Nah, kalau kita tingkatkan lagi, pemerintah juga udah nggak sanggup pasti. Nah, tapi paling tidak kerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk memperbolehkan rumah sakit umum daerah untuk mereka bisa general check up secara menyeluruh sebelum menjadi petugas Badan POM. Misalnya seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya yang mitigasi sudah kita lakukan. Kita MOU dengan Kementerian Kesehatan, kemudian juga memastikan range usia agar tidak kemudian terjadi kejadian-kejadian pada pemilu 2019 lalu. Saya menyayangkan memang terjadinya kejadian seperti ini. Tetapi perlu saya tekankan bahwa pada setiap pemilu kita pasti ada yang meninggal. Tidak hanya pada pemilu 2019. Mungkin pemilu 2019 dengan dinamika begitu luar biasa, kemudian pertama kali penyelenggaraan pilkada dan pilpres dilaksanakan secara serentak, maka memang jumlahnya mungkin relatif besar, ya, relatif besar, dan memang saya tidak mau komentar lagi dengan soal nyawa orang, ya, dari 800.000 sekian TPS gitu ya, dan 2 juta sekian petugas kami, ada sekitar 700 sekian orang yang meninggal dunia. Tentu ini menjadi catatan kita bersama, ini sejarah gelap bagi kita sebagai baik pemerintah, penyelenggara pemilu, ya, dan juga partai politik dan sebagainya, agar kita bisa memperbaiki sistem yang seperti apa yang bisa kita lakukan untuk kemudian menyederhanakan mekanisme pemilu kita. KPU sudah berupaya semaksimal mungkin, tetapi KPU tentu harus mengacu kepada peraturan undang-undangan. Seperti si rekap kemarin pada pemilu pilkada 2020. Ini kan tidak digunakan sebagai hasil resmi, karena memang di undang-undang tidak disebutkan. Nah, sehingga kita gunakan sebagai alat bantu saja kepada teman-teman Balinatok. Nah, ini tentu menjadi pertimbangan kita semua. Kemarin ketika kita membuat tim dengan DPR dan pemerintah, KPU menyampaikan, tolong dong, dalam undang-undang disebutkan dong soal penggunaan IT ini, agar kemudian nanti memudahkan kita dalam bekerja. Pengalaman-pengalaman kemarin sudah menjadi catatan buat kita, agar kita bisa menggunakan hasil resminya dengan menggunakan teknologi informasi. Saya kebayang kalau manual memang banyak sekali ya Pak ya berkas yang diperiksa. April pernah jadi petugas Badan POM nggak? Sekali coba deh. Wah, tadi saya selalu meliput kan Pak, selalu meliput kalau. Beda, meliput sama kerja langsung beda. Beda ya. Iya, kita melihat aja terbayang, wah ini pasti susah sekali untuk tenaga, itu pasti sangat dibutuhkan begitu Pak. Nah, apakah tidak ada Pak saran-saran ya dari masyarakat utamanya, memungkinkan nggak sih Pak kalau kita membuat ini jadi seperti mudah lewat aplikasi handphone, memilih lewat aplikasi handphone begitu Pak? Nah gini April, sebenarnya persoalan kita tuh coba kamu cek ya, katanya kamu sering meliput nih. Persoalannya di pemungutan suara nggak? Iya sih betul. Bukan di pemungutan suara persoalan kita. Iya. Ya. Pemungutan suara orang berbondong-bondong dengan senang hati datang. Ya. Kemudian kalau kita lakukan dengan mekanisme e-voting, waduh kita kehilangan Bu. Bagaimana cara orang kemudian datang ke TPS berbondong-bondong gitu ya. Udah kayak arisan gitu ya. Ketemu dengan masyarakat, ngobrol dan sebagainya. Walaupun sekarang lagi masa pandemi. Nah, itu kemarin itu tidak boleh lagi. Tidak pernah ada masalah dalam proses pemungutan. Tapi yang menjadi soal kita adalah adanya manipulasi
siapapun yang melakukan itu ya di proses penghitungan atau rekapitulasi. Di TPS hasilnya udah jelas nih. Ntar pas rekapitulasi berubah loh. Nah, makanya kita buat si rekap kemarin dalam sistem informasi rekapitulasi dengan memfoto hasil dari C-Plano yang besar itu, yang TLI itu ya, itu karena itu hasil realnya, kemudian kita share lewat barcode kepada teman-teman di saksi. Nah itu nanti itu hasil itu yang kita bawa ke ke rekapitulasi di kecamatan. Nah coba perhatikan April dan teman-teman yang lainnya. Dalam kasus di MK tidak ada persoalan perbedaan antara C, kalau dulu namanya C1 ya, sekarang namanya C hasil. Nggak ada lagi orang menyoalkan itu. Karena dengan si rekap itu, hasilnya tuh udah sama-sama percis dengan apa yang difoto. Apalagi yang mau dimanipulasikan. Gitu loh. Ya. Oke. Manipulasi seperti apa yang kau dustakan? Gitu. Baik. Ini menjadi ya hajat besar ya Pak nanti di 2024 utamanya menjadi hal yang bersejarah di Indonesia di mana pileg, pilpres dan juga pilkada akan diselenggarakan serentak di tahun 2024 tersebut. Nah, apakah ini akan menjadi momok atau PR baru dan berat ini untuk KPU? Persiapannya apa aja nih Pak? Apa sudah mulai disiapkan sekarang persiapannya untuk 2024? Iya, sebetulnya gini, Pril. Kita minta sebenarnya 10. Kan kalau di undang-undang disebutkan, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu disebutkan, persiapan itu paling lama 20 bulan. Kita pengen nambah 10 bulan, jadi 30 bulan. Tapi DPR kemarin bilang, wah udah jangan banyak-banyak deh, 25 bulan aja katanya. Karena kita mau menyiapkan persiapan IT, salah satunya adalah IT-nya, perangkat IT-nya gitu kan. Ini cukup nggak nih Pak Ilham, 25 bulan aja? Ya kita upayakan, karena kita bekerja kan sesuai dengan peraturan undang-undangan gitu ya. Jadi kalau bisa bicara soal rumit, KPU pernah menjalankan Pilkada 2018 sambil kemudian kita juga bersiap menjalankan pemilu 2019. Jadi tahapan beririsan itu pernah kita lakukan. Tetapi ini di tahun yang sama loh. Ya. Nah, kita bicara soal anggaran. Ya. Kalau dalam undang-undang Pilkada itu disebutkan persiapan Pilkada itu 1 tahun sebelum. Ya, termasuk penyediaan anggaran. Nah, anggaran Pilkada itu kan ditanggung oleh APBD. Kalau kemarin aja banyak yang terlambat untuk ngucurin anggaran. Gimana kita mau kerja, misalnya begitu. Gitu ya. Kemudian dalam pemilu, ya kita udah terbiasa lah dengan fokus persiapan pemilu. Tetapi nanti pasti bakal ada, gitu ya, tahapan-tahapan yang beririsan yang menjadi kritikal tahapan, gitu ya, kritikal waktunya. Gitu. Dimana saya aja ketika 2018-2019 kadang-kadang ketika bekerja, ini yang gue kerjain pilkada atau pemilu ya. Nah, gitu. Kadang-kadang suka miss gitu ya. Nah, tapi sekarang tentu kita udah siapkan semua, kita udah laporin semua ke DPR, termasuk anggarannya, ya. Tinggal DPR, kemarin kan sebetulnya tanggal 8 Juli kita mau RDP. Akhirnya, tapi karena keburu PPKM, belum ditunda lagi. Nah, ini sebenarnya mempengaruhi persiapan ini. Kemudian belum lagi anggaran refocusing. Ya, untuk persiapan membantu COVID-19 gitu ya, atau mempersempit penyebaran COVID-19. Jadi kita dipotong lagi 2021 gitu. Nah, nanti 2022 gimana gitu. Anggaran yang kita minta juga itu sudah menurut kita itu paling maksimal yang bisa kita lakukan untuk penyelenggaraan pilkada dan pemilu. Termasuk ya, ini biar teman-teman gila banyak banget sih anggarannya sampai 86 triliun gitu ya. Teman-teman sekalian, ini biar masyarakat tahu ya, banyak sekali kantor KPU yang masih menumpang. Kita nggak punya kantor sendiri, cuma berapa yang kita udah punya sendiri, gitu ya. Gudang kita nyewa sampai sekarang nih, ini udah diperintah bakar belum nih? Belum Pak, berarti harus nyewa gudang. Berapa uang yang keluar, gitu ya. Nah, kita menyiapkan infrastruktur itu dulu, termasuk mobil. Coba sekali-sekali datang ke kantor KPU di daerah pedalaman nih. Waduh, sedih teman-teman. Ya, kantornya aduh kayak kayu kadang-kadang dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kita siapkan terlebih dahulu agar penyelenggaraan pilkada dan pemilunya bisa lebih maksimal, karena dengan infrastruktur yang baik kita bekerja juga menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Kemudian penyediaan SDM, kemudian penyiapan IT gitu ya, agar kita lebih simpel dalam bekerja gitu kan. Nanti ada SIPO, sistem informasi partai politik. Sekarang bahkan partai politik itu berterima kasih kepada kita. Kenapa?
karena mereka bisa mendata langsung siapa saja anggota-anggota mereka. Kemarin Kemendagri minta tolong kepada kita untuk mengecek data-data CPNS gitu ya, yang terlibat dalam parpol dengan menggunakan sipol, misalnya seperti itu. Nah ini kan beberapa perangkat untuk mendukung penyelenggaraan pemilu dan pilkada 2024 harus kita siapkan dong, ya, agar kita bisa bekerja dengan lebih maksimal. Baik. Selanjutnya ada Andisyam 01. Kenapa KPU dan pemerintah tetap nekat menyelenggarakan pemilu di masa pandemi kemarin? Kalau pilkada ke depan masih COVID, antisipasinya bagaimana? Ya kita kan udah belajar, siapa namanya? Andisya. Kita udah belajar pada pilkada 2020 kemarin, ya, bagaimana prokes bisa kita terapkan dalam pilkada, gitu ya, dalam pilkada 2020 kemarin yang berlangsung di 270 daerah. Dan kalau Anda datang langsung ketika pilkada itu, saya bersyukur gitu masyarakat datang sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam C undangan. Kemudian kita mengatur antri itu 1 meter jaraknya. Ketika masuk dites lagi pakai termogan. Jika mencapai 37,3 derajat ada bilik khusus untuk mereka. Mereka nggak boleh masuk ke TPS berbaur dengan pemilih lain. Kemudian ketika datang kita kasih sarung tangan plastik buat teman-teman pemilih. Kemudian petugas kita pastikan menggunakan sarung tangan karet, latex ya, gitu. Nah kemudian setelah itu memilih mereka mencoblos, memasukkan nanti alat coblosnya disemprot lagi oleh teman-teman petugas, kemudian nanti 2 jam atau 3 jam sekali kita semprot itu daerah TPS dengan disinfektan, gitu ya. Masuk, nah ketika mereka masuk itu ada cuci tangan. Masukin surat suara ke kota, pakai tinta, mereka cuci tangan lagi. Jadi alhamdulillah kemarin nggak ada klaster pilkada 2020 dan tingkat ketaatannya menurut BNPB sampai 96%. Nah jadi mungkin nanti dalam pemilu 2019 dan juga pilkada 2024, pemilu 2024 dan pilkada 2024 kita akan terapkan hal yang sama. Demikian. Oke, Pak, ini ada pertanyaan dari Rafid.R. Tempo hari sistem IT KPU banyak dituding tidak update alias bisa diretas. Bagaimana antisipasinya kini? Ya kita terus memperkuat ya keamanan dari jaringan KPU. Tetapi coba Anda cek deh kemarin, yang bocor-bocor itu bukan dari KPU. Ya, coba Anda bisa cek deh. Maksudnya itu kebanyakan bukan dari KPU. Kita ketika situng 2019 tuh sempat masuk ke halaman kita itu, orang-orang mau nge-hack, mau ngeretas. Tapi alhamdulillah karena pengalaman 2018 kita sempat di-hack, diretas, kita bisa halangi itu. Nah sekarang kita sudah membuat surat edaran kepada seluruh teman-teman di provinsi untuk menjaga data pribadi, ya kemudian juga memastikan bagaimana sistem kita di KPU RI ini bisa lebih aman, bekerja sama dengan BSSN, ya, bekerja sama dengan beberapa lembaga untuk memastikan data-data kita itu tidak bocor. Ya. Oke, Pak Ilham ini sebagai petinggi di KPU begitu. Ini ada pertanyaan dari @Josefi Cari Iqbal. Bagaimana KPU menyikapi komisioner atau anggotanya yang terlibat KKN? Bagaimana cara menjaga independensinya? Oh iya, di sistem di PKP di Undang-Undang 7 2017 sudah diatur sedemikian rupa. Ya, jika ada indikasi anggota KPU RI itu melakukan KKN, main proyek dalam hal kepemiluan, kemudian ada tindakan-tindakan asusila, ya, melakukan manipulasi suara, silakan laporkan kepada DKPP. Ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ya, ada beberapa aparat kami yang betul-betul terbukti kemudian dipecat dari anggota KPU. Jadi sistem ini sudah berjalan, ya. Kalau ada kesalahan administrasi dalam pelaksanaan pilkada, silakan laporkan kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu akan melihat apakah ini masuk kategori pidana atau tidak. Ada sih namanya Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ada jaksa, ada kepolisian di situ, dan ada Bawaslu. Jika memang memenuhi syaratnya bisa dilakukan pidana, diteruskan ke tindak pidana. Jadi mekanismenya sudah sangat jelas di Undang-Undang 7 2017. Bahkan kami juga untuk pengendalian internal atau kemudian melakukan pengawasan internal, kami juga meminta kepada teman-teman dari divisi SDM anggota KPU provinsi, jika ada aduan-aduan silakan dilaporkan kepada kami, nanti kami berikan sanksi kepada mereka. Demikian.
Oke, terakhir Pak Ilham, ada pesan khusus untuk masyarakat dan juga Sobat IPOL yang menyaksikan kita semua ini, bagaimana nanti persiapannya untuk menuju 2024, apa pesannya agar masyarakat bisa mengikuti pemilu di 2024? Pertama, Bapak Ibu sekalian harus mengikuti bagaimana proses pemilu itu berlangsung. Bagaimana persiapannya. Bisa lihat di website KPU, bisa kemudian baca media-media gitu ya, agar kemudian paham. Kemudian jangan percaya hoax, ya. Pengalaman 2019, waduh dinamika itu begitu luar biasa. Hoax itu harus diverifikasi, ya. Cek kemudian media-media yang mesti dipercaya. Cek ke website KPU, gitu ya. Cek langsung ke KPU di kabupaten kota atau di provinsi atau di KPUD. Silakan saja dicek apakah benar beritanya seperti ini. Ya seperti pengalaman kemarin ada surat suara yang udah dicoblos dibawa dari Cina dengan menggunakan kontainer kapal laut. Walah, udahlah. Gila mau kita ngecek mencetak surat suara di Cina buat apaan gitu. Itu juga nggak terbukti. Nah, itu pertama. Kedua, ikuti prosedurnya dengan baik. Ketiga, kenali calon-calon Anda dari sekarang. Bisa di-trace dari sekarang siapa orang-orang terbaik dari para calon tersebut, ya, untuk bisa dipilih menjadi pilihan Anda. Nah itu ya, itu. Kemudian dari sekarang mari kita melakukan seleksi kepada orang-orang yang akan kita pilih. Nah ini salah satu bagian dari kemudian Anda bisa menjadi pemilih yang rasional. Ya. Baik, luar biasa sekali persiapannya, dan memang ini tidak main-main ya Sobat IPOL semua. KPU memang bekerja keras untuk bisa mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan nanti di tahun 2024. Tentunya semuanya sehat, berjalan lancar begitu ya Pak Ilham ya. Terima kasih banyak Pak, semoga persiapannya lancar dan juga sehat-sehat selalu Pak Ilham. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih banyak sudah bergabung di podcast IPOL. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat IPOL, usai sudah podcast kita hari ini. Semoga memberikan wawasan informasi baru untuk sahabat IPOL semua. Nantikan episode podcast IPOL selanjutnya, tentunya dengan materi dan narasumber yang tak kalah menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan share YouTube podcast IPOL untuk di-share ke teman-teman yang lain. Ya, saya Aprilia Putri pamit. Sampai jumpa.